membaca Quran surah Al-Hujurat dengan benar dan baik. Yang kedua, memahami isi dalam Quran surah Al-Hujurat dengan baik dan benar. Jadi sebelum kita membaca surah Al-Hujurat, baiknya kita mengaji dulu, membiasakan diri kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran supaya kita mudah mengingatnya, mudah menghafalnya atau melafadzkannya. Coba sekarang ibu mau kalian membacakan surat An-Nas bersama-sama. Dengarkan dengan sesama. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Jadi anak-anak, setelah kalian mendengarkan ayat surat Al-Hujurat tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang. Ya kan, sejuk di hati. Bagaimana caranya kita biar bisa membaca sebaik itu, sebagus itu? Maka kita harus menyesuaikan dengan makharijul hurufnya, cara keluar hurufnya, dan apa? Cara membaca baik dan benar. Atau hukum bacaan. Nah, kemarin kita sudah pelajari tentang qalqalah. Qalqalah itu bacaannya harus memantul. Ada qalqalah sughra dan ada qalqalah kubra. Kalau qalqalah sughra biasanya terletak di tengah ayat. Kalau qalqalah kubra biasanya di akhir ayat. Terus aku itu ya ayyuhan nasu inna khalaq. Nah, itu termasuk dalam qalqalah sughra. Karena di tengah kali inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ada nun mati ketemu sin, huruf apa? Kifah. Nah, itu harus dipahami. Nah, perhatikan tanda bacanya berhenti atau terus apalagi huruf-hurufnya harus jelas antara a. Coba kalian a. Beda ya di tenggorokan dan di luar. Kalian udah aja dari bismillah ya. Bismillah. Jangan bis pipis ya. Bismillah. Harus panjang pendeknya tepat. 2 harokat atau 3 harokat atau 4 harokat ya. Mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek. Halo. Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Terima kasih. Perhatikan poster depan kalian anak-anak. Kita lihat. Kalian harus memahami bacaan surah Al-Hujurat dengan baik dan benar. Ikuti ibu ya. Ibu dulu
bagian lain ataupun dijawab, itu tidak membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sebenarnya kulitnya dari hitam, ada yang putih, ada yang cantik, ada yang manis seperti itu. Itu tidak bisa membedakan kita. Mentang-mentang kamu anak orang miskin atau orang kaya, kamu bodoh, kamu pintar, itu nggak boleh. Kalau aku teman sama orang pintar, atau aku dengan orang miskin, atau aku dengan orang kaya saja, itu tidak boleh, nak. Karena Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 telah menjelaskan bahwasanya kita tuh diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dari Nabi Adam alaihissalam dan ibu kita Siti Hawa atau nenek moyang kita ya. Nah, itu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berbeda agama, etnis, ras. Itu supaya apa? Ya saling Jadi teman-teman, anak-anak, kalian tadi sudah tahu apa arti dari Quran surah Hujurat? Ya. Itu sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, ibu mau jadikan kalian kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok membahas tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13, dimulai dari menyalin ayatnya dulu. Ya, menyalin ayat, berikutnya mencari atau mengisi isi pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 atau makna yang terkandung dalam Quran surah Al-Hujurat. Masing-masing kelompok ada juru bicara, ada ketua, dan ada juru tulis. Ya. Jadi harus ada ketuanya, ada juru tulis, dan harus ada juru bicara. Bicara nanti yang mepresentasikan ke depan. Ibu perhatikan buku panduannya. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Luar biasa, tepuk tangan. Duduk. Kumpulkan ke meja ibu guru. Berikutnya kelompok ketiga. Alhamdulillah, anak-anak pembelajaran itu selesai. Anak-anak sudah paham, sudah mampu membaca dengan baik dan benar. Sekarang kita saatnya penutupan. Sebelum menutup, mari kita bacakan atau nyanyikan lagu tentang kita cinta terhadap Al-Quran, rasa sayang kita kepada Rasulullah. Maka kita sebagai anak soleh ingin menjadi hafiz Quran. Sampai menjadi hafiz Quran. Pinter. Lanjut, kita lihat halaman 14 anak-anak. Di situ ada aku hafiz Quran. Hafiz itu anak-anak atau seorang yang bisa menghafal Al-Quran beserta maknanya dengan baik dan benar. Maka lihat di RCTI itu banyak anak-anak lomba, bahkan umur 4 tahun, 5 tahun sudah bisa baca Al-Quran. Nah, kita malu kalau sudah kelas 4 masih belum bisa baca Al-Quran. Harus sudah bisa baca Al-Quran. Ibu dulu ya, dengarkan lagunya, Nana. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan
dibuka dulu sebentar, baru baca-baca, baru ditutup kembali. Tetap semangat.